Hai 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 kawan-kawan semua dimanapun berada, salam sejahtera dan semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan yang bahagia. Kita mainkan kembali, kita berjumpa kembali di permutasi, kombinasi, dan peluang. Kita mainkan bersama. Oke, soal pertama. Jika dua dadu dilempar satu kali dan mata dadu yang muncul dijumlahkan, maka peluang jumlah mata dadu muncul kurang dari 10 atau prima adalah berapa? Nah, yang perlu kita tahu di sini adalah ketika mencari peluang suatu kejadian, yaitu peluang suatu kejadian, misalkan kejadiannya kita namakan sebagai kejadian A gitu ya, maka banyak kejadian A banyaknya ada berapa dibagi ruang sampel, gitu kan? Nah, ruang sampel dari pelemparan dua dadu, itu ada berapa? Satu dadu kan permukaannya ada 6 ya, berarti naik dua dadu itu nanti ruang sampelnya ada 36. Jadi nanti pasti ini dibagi 36. Itu yang pertama. Terus kita cari kejadiannya. Kejadian muncul mata dadu kurang dari 10 atau prima. Jadi dua kejadian muncul kurang dari 10 atau prima itu dua-duanya masuk. Jadi misalnya muncul jumlahnya 7, itu juga prima. Misalnya muncul jumlahnya 6, misalnya 4 dan 2 itu kan jumlahnya 6, boleh, walaupun nggak prima karena ini kata hubungnya atau. Maka nanti kejadian kurang dari 10 atau prima ini kita jumlahkan, sehingga yang masuk ke dalam kategori itu adalah jumlah mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak ikut karena kurang dari. Satu lagi ada jumlah mata dadu yang prima walaupun lebih dari 10, yaitu 11. Karena jumlah mata dadu yang mata dua dadu ketika kita lempar undi bersama itu jumlah paling kecil adalah 2, paling besar adalah 12 kalau kita tuliskan seperti itu. Nah, ini ada 10 dan 12 yang tidak ikut, hanya ada 2 itu. Nah, kita tidak perlu mencari titik sampel yang berjumlah angka yang akan kita cari. Kita cukup menggunakan strategi dengan cara seperti ini, yaitu ketika mata dadu ini jumlah mata dadu ya, jumlah mata dadu. Nah, ini paling kecil 2, paling besar 12 nih. Kita tandai paling besar 12, paling kecil 2. Nah, paling kecil 2 ini terjadi hanya ada satu kali, banyaknya hanya ada 1. Kita tulis hanya ada 1. Siapa dia? 1,1. 1 dan 1. Mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 1, kan gitu. 12 pun hanya ada 1. Siapa 1? Yaitu 6 sama 6. Nah, ini selalu berurut setelah itu, ini nanti akan naik dia. Nah, naik siapa? Yang 11 itu ada 2, yang 3 itu ada 2, yang 10 itu ada 3, yang 4 ada 3, yang 5 ada 4, yang 9 ada 4, yang 6 ada 5, yang 8 ada 5, yang mata dadu jumlahnya 7 itu ada 6. Itu banyaknya, ini banyaknya ya. Nah, banyaknya. Oke, kalau kita harus mencari titik-titik sampelnya, ya disebutkan. Misalkan tadi muncul mata dadu 12 itu ketika hanya 6 dan 6. Misalnya muncul 11, berarti dia adalah ada berapa? 5 dan 6 sama 6 dan 5. Ini jumlahnya jadi 11. Ini titik-titik sampelnya. Tapi kan kalau kita sebutkan pasti akan banyak banget. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mainkan aja. Berarti dari sini yang memenuhi syarat kurang dari 10 dan prima, berarti tadi yang sudah kita sebutkan atau yang sudah berwarna oranye ini. Nah, ini warna oranye. Kita lingkari aja. Artinya kan kalau kita total semuanya itu ada 36 ya. Kalau kita total jumlah ini ada 36. Nah, tinggal kita kurangi aja yang tidak. Yang tidak berarti 10 sama 12. 10 sama 12 itu ada 4 banyaknya. Berarti 36 kurangi 24. 36 kita tulis di mana? Di sini ya. 36 kurangi 24 berapa?
kurangi 24, kurangi 4. Nah, kurangi 4 berarti ada 32. Artinya peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 10 atau prima itu ada 32/36. Tinggal kita sederhanakan, hore, sama-sama bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4 ketemunya 8/9. Ada di jawaban B. Soal nomor 2. Suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Nah, jika 3 orang hendak memasuki gedung itu, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah ada berapa? Nah, untuk melihat banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan itu menggunakan kombinasi atau permutasi, coba kita perhatikan analogi berikut ini. Ya, misal pintunya itu kita beri nomor ada 1, 2, 3, 4, dan 5 nomor pintunya. Nah, 3 orang ini adalah A, B, dan C. Misal, yang digunakan adalah 3 pintu pertama, nomor 1, 2, dan 3. Si A masuk lewat pintu nomor 1, B masuk lewat pintu nomor 2, dan C lewat pintu nomor 3. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau mereka bertiga bergantian. B masuk lewat pintu nomor 1, sementara A masuk pintu nomor 2, dan C masuk lewat pintu nomor 3. Orangnya sama, pintu yang dilewatin pun sama, yaitu ada nomor 1, 2, 3. Tapi kita perhatikan bahwa, kita bisa perhatikan teman-teman di situ, urutan ABC sama BAC berbeda atau tidak? Nah, ini berbeda. Ya enggak? Berbeda. Artinya apa? Bahwa urutan ini itu diperhatikan, urutannya diperhatikan. Ketika urutannya diperhatikan, berarti banyak cara yang akan kita gunakan untuk mencari susunan semuanya ya. Cara masuk mereka semuanya itu menggunakan permutasi. Nah, gitu, karena urutannya diperhatikan. Oke, siap. Berarti dari sini teman-teman bisa menggunakan permutasi dari 5 dari 3 karena ada 3 orang, ada 5 diambil 3 pintu itu. 5 semuanya ada 5 pintu. Setiap kali masuk itu yang dipilih adalah 3 pintu yang berbeda. Nah, siap, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita mainkan aja ya, teman-teman ya. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 difaktorialkan. Oke, siap. Berarti di situ ada berapa? 5 faktorial diparah 2 faktorial. Tinggal kita hore-hore, berarti tersisa berapa? 3 kali 4 kali 5. Ketemu ini 20 kali 3 60. 60 cara berbeda untuk masuk dalam 5 pintu pilihan yang ada, di mana yang masuk di situ ada 3 orang. Baik, teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 3. Di sini ada informasi sebuah kata disusun dari huruf-huruf, yaitu hurufnya ada C, D, I, O, dan V. Nah, selanjutnya kata-kata itu yang terbentuk disusun secara alfabet dari A sampai Z. Nah, yang akan kita perbandingkan antara nilai P dan Q yang ada di sini adalah nilai P itu letak urutan kata COVID itu terletak di urutan keberapa, sedangkan Q adalah 17. Jadi dari soal ini kita diminta untuk mencari kata COVID itu ada di urutan keberapa sih dari kata-kata atau yang terbentuk dari huruf-huruf yang disediakan, yaitu C, D, I, O, dan V itu. Seperti misalnya berarti urutan pertama ini sudah urut ya, C secara alfabet kan C dulu, baru D, baru I, baru O, baru V gitu kan. Nah, artinya kan teman-teman bisa lihat dari situ bahwa misalnya kata-kata yang tersusun, urutan pertama itu adalah ini dia, C, D, I, O, V gitu. Urutan kedua berarti ada C, D, nah ini C, D, I, nah, C, D, I tetap, V sama O-nya yang ditukar. Nah, dan seterusnya. Nah, kata COVID itu ada urutan keberapa nanti di situ. Nah, artinya dari sini kan berarti teman-teman bisa melihat bahwa kata-kata yang tersusun di situ, yang pertama yang bisa kita klasifikasikan ya, dibagi-bagi. Di situ ada kata dengan huruf pertama dan kedua adalah CD.
Nah, berarti pengikutnya atau huruf berikutnya berarti kan ada 3 huruf tuh di situ. Jadi CD apa, kayak misalnya ini CDIOV, CDIOVO, dan seterusnya. Itu ada berapa sih, yang ada berapa banyaknya kata yang huruf depannya itu CD. Nah, bisa kita lihat dari sini bahwa huruf yang tersisa kan ada 3, berarti urutannya itu berarti ada 3 pilihan yang bisa kita pilih di situ. Berarti udah kepakai 1, berkurang lagi 1, berarti tinggal 2, berkurang lagi 1. Seperti halnya kita menyusun di sini adalah kaidah pencacahan. Nah, sehingga kata yang terbentuk dengan 2 huruf awal adalah C dan D itu ada sebanyak 6. Dari mana 6? Ini tinggal dikalikan aja. 3, 2 kali 1. Itu berarti ada 6 nanti. CD siapa, CD siapa, CD apa gitu sampai berarti banyaknya ada 6 di situ. Nah, itu yang CD. Sekarang yang berikutnya, berarti setelah CD artinya ada CI. Ya kan? CI pun sama. CI berarti di sini ada CIDOVU misalnya gitu. CIDVO. Nah, dan seterusnya. Itu ada berapa juga? Sama juga. Dalam hal ini berarti bilangan setelahnya atau huruf setelahnya setelah C dan I itu ada 3 pilihan. Kepakai 1 berarti tinggal 2. Kepakai 1 lagi berarti tersisa 1. Artinya banyaknya di sana ada 6 juga. Gitu, ada 6 urutan huruf atau urutan kata yang terbentuk dengan 2 huruf awal adalah C dan I di situ. Nah, urutan berikutnya berarti di sini sudah ada 12 nih. Urutan ke-13 berarti urutan ke-13 dan seterusnya. Berarti dalam hal ini berarti muncul dia adalah kata dengan 2 huruf awal adalah CO. Nah, karena CD sudah, CI sudah, berarti sekarang tinggal CO. Gitu. Nah, CO ini masuk nih. Di sini yang akan kita cari adalah kata COVID, berarti COVID. Nah, VID itu ada urutan keberapa sih dia di situ. Nah, kita mainkan. Artinya di sini huruf yang tersisa berarti kan adalah siapa? VID kan gitu. VID. Nah, VID sendiri itu kan urutannya berarti adalah siapa dulu? Berarti urutannya adalah D dulu, I baru V. Urutannya gitu. Berarti ada CD, ada COD dulu, terus ada kata COI. Nah, baru urutan berikutnya adalah COV. Nah, kan gitu. Nah, sekarang yang COD dulu. COD dulu dengan 3 huruf awal COD, artinya di sini ada berapa banyaknya. Nah, kita lihat karena yang di situ ada tersisa 2 huruf, berarti di sini ada 2 pilihan, terus kepakai 1, berarti tersisa 1 pilihan. Artinya ada 2 kali 1, ada 2 huruf. Gitu ya. Misalnya kita sebutkan berarti urutan ke-13-nya itu adalah COD. Oke, COD berarti di situ COD IV. Nah, urutan ke-14-nya berarti ada COD VI. Nah, seperti itu misalnya kita harus mau menyebutkannya. Nah, seperti itu. Nah, terus teman-teman bisa lanjut ke COI. COI pun sama, berarti di sini ada 2 1 juga. Berarti ada 2 pilihan juga. Tinggal 2 kali. Sama juga COI DV. Nah, kalau kita sebutkan berarti ada COI DV. Sama urutan berikutnya berarti ada COI VD gitu. Nah, sekarang yang berikutnya berarti COV. Nah, yang COV berarti adalah COV. Berarti yang berikutnya urutan yang keberapa berarti di sini udah 4 ya. Berarti ada ini 4 berarti 16. Urutan yang ke-17 berarti ini. Urutan yang ke-17 berarti adalah COV. Tersisa 2 huruf kan? Karena sudah terpakai COV berarti tinggal DI. Nah, DI sendiri berarti kan urutannya adalah D dulu baru I. Ini urutan yang ke-17. Urutan ke yang 18 berarti adalah COVID. Nah, cocok COVID berarti COVID itu, kata COVID itu ada di urutan ke-18. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal lihat Q-nya 17. Berarti terlihat jelas bahwa besaran P dan Q itu lebih besar P. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada dalam sebuah kelas yang jumlah muridnya itu ada 40 anak. 22 anak mengikuti kegiatan IMO, 17 anak mengikuti IBO, dan 20 anak mengikuti ICO. Secara sekilas kalau kita lihat dari jumlahnya ya, 22,
17, 20 itu jelas lebih dari 40. Artinya jelas di situ pasti ada irisan, artinya ada anak-anak yang ikut 2 kegiatan atau bahkan lebih. Dan ternyata benar di informasi berikutnya di sini disebutkan bahwa ada anak yang mengikuti sekaligus 2 kegiatan. Nah, di situ yaitu 12 anak mengikuti kegiatan IMO dan IBO, 9 anak mengikuti IMO dan ICO, 8 anak mengikuti IBO dan ICO. Nah, sedangkan 5 anak tercatat mengikuti IMO, IBO, dan ICO, malah ketiga-tiganya. Berarti secara kalau kita gambarkan secara dengan diagram Venn, nanti teman-teman akan perhatikan di situ akan kita dapatkan bahwa ada himpunan-himpunan yang saling beririsan di situ. Nah, kita lanjutkan. Jika dipilih salah satu anak dari kelas tersebut, peluang terpilihnya seorang anak yang tidak mengikuti kegiatan ketiganya itu. Berarti yang tidak ikut ketiga-tiganya. Berarti ada anak yang tidak mengikuti ketiganya. Nah, secara sederhana dan secara praktis pasti teman-teman sudah sudah hafal untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Nah, itu kita menggunakan diagram Venn. Artinya diagram Venn ini dari ketiga kegiatan itu mereka saling beririsan satu sama lain. Jadi di situ ada IMO, kita tuliskan di sini ada IMO, terus ada IBO, di sini ada IBO, sama ada ICO. Tak tuliskan ICO di bawah. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita ganti warna. Nah, permainannya yang kita bisa mainkan adalah dari yang menyukai ketiga-tiganya dulu, semuanya. Nah, di sini ada 5 anak yang tercatat menyukai ketiga-tiganya. Berarti kita taruh di daerah yang merupakan irisan ketiganya. Di situ ada 5 anak. Oke, langsung kita naikkan ke atas dari IBO dan ICO dulu ya. Ini IBO dan ICO. IBO dan ICO ada 8 anak nih. Kita lihat IBO dan ICO, berarti di sini ada IBO dan ICO. Perhatikan ya, IBO sama ICO ada di atas sama bawah, berarti irisannya adalah yang di sini. Nah, yang ini, nah, irisan antara IBO dan ICO di situ ya. Nah, kita kembalikan dulu, artinya karena ada 8, di sini sudah tertulis 5. Berarti tersisa 3 orang. Jadi 8 di irisan antara IBO dan ICO-nya. Kita naik lagi, yang IMO dan ICO. Nah, ini ada IMO dan ICO, jumlahnya 9 anak. IMO dan ICO, berarti di sini ada IMO sama ICO yang ada di bawah, irisannya berarti yang di sini ya. Nah, di situ irisan antara IMO dan ICO. Kita kembalikan, berarti di situ sudah ada 5, sementara yang menyukai atau mengikuti IMO dan ICO ada 9, artinya tersisa 4. Bisa kita tuliskan 4. Jadi jumlahnya ada 9. Oke, kita naikkan lagi sekarang yang IMO dan IBO. IMO dan IBO kanan kiri. Nah, yang beririsan berarti yang di sini. Oke, antara IMO dan IBO. Jumlahnya ada 12. Di situ sudah tertulis adalah 5 antara IMO dan IBO. Sehingga masih ada 7 orang anak di situ. Bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, setelah ini berarti kita tinggal mencari banyak anak yang hanya menyukai IMO saja, hanya menyukai IBO saja, dan hanya menyukai ICO saja. Satu persatu kita urai. ICO dulu. Nah, ICO ada 20 anak nih, ya kan? ICO ada 20 anak. Sementara di sini yang sudah masuk ke dalam lingkaran ICO itu ada berapa tuh? 4, 5, 3. Berarti 4 sama 5, 9 sama 3, 12. 12 sementara di sini ada berapa? 20. Berarti tersisa berapa? 8 anak. Oke, berarti ada 8 anak yang di situ, yang masuk di ICO. Bisa diterima ya? Siap. Nah, lanjut. Yang IBO. Nah, IBO ada 17 nih. IBO ada 17, berarti lingkaran IBO yang ini, kita kasih warna biru tuh. Lingkaran IBO ada 17, sementara di situ sudah ada berapa? 15. Dari mana 15? 7 tambah 5 tambah 3. Ini ada 7, 5, 3. Berarti sudah ada 15. Karena di sini semuanya ada 17 di lingkaran IBO, berarti tersisa 2 orang anak. Oke. Nah, sekarang yang IMO. Yang IMO ada 22. 22 anak. Sementara yang ada di lingkaran IMO tak kasih warna lain, warna hijau. Nah, di sini yang IMO itu ada berapa tuh? 7 tambah 5 tambah 4 berarti ada 16. Di sini ada 22. Artinya yang mengikuti IMO saja itu berarti ada 6 orang anak. Oke, nah sekarang tinggal kita jumlahkan semuanya. Nah, tersisa yang tidak suka ketiganya itu ada berapa? Nanti di situ kita akan dapatkan. Oke, yang warna hijau dulu. Warna hijau seluruhnya di sini sudah jelas itu ada 22 kalau kita jumlahkan, ya kan? Berarti tinggal tambah 2, ya kan? Yang ini tambah 3
tambah 8. Tinggal kita mainkan di situ. Berarti ada berapa tuh? 10 10 5. Berarti 5 ya. Oke, 15 ya. Kan 4 9 4 sama ini 15. Oke, 15 berarti 35. Artinya semuanya yang ada yang menyukai kegiatan itu atau mengikuti kegiatan itu ada 35 orang anak. Di kelas itu ada 40 anak. Berarti yang tidak suka ketiganya di sini ada 40 dikurangi 35. Artinya ada 5 orang anak di situ yang tidak memilih kegiatan IMO, IBO, dan ICO. Ada 5 anak. Sehingga ketika diambil atau dipilih salah satu anak dari kelas tersebut, maka peluang terpilihnya anak-anak yang tidak mengikuti ketiga kegiatan itu adalah 5 dari seluruhnya 40. Kan kejadiannya ada 5, ruang sampelnya ada 40. Oke, tinggal kita mainkan. Udah, semua ketemu ada di jawaban C, 5/40. Tanpa disederhanakan. Jawabannya itu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 5. Ada suatu kotak yang terdapat 100 bola yang serupa dan diberi nomor 1, 2, 3 sampai 100. Jadi nomornya urut, ada 100 bola, diberi nomor 1 sampai 100. Lalu dipilih secara acak, maka peluang terpilihnya bola bernomor yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3. Oke, habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3. Peluangnya berapa? Ingat, ketika mencari peluang berarti teman-teman harus mencari berapa sih banyak kejadian yang diminta. Nah, nanti tinggal dibagi ruang sampel. Nah, dari sini jelas ruang sampelnya adalah 100. Nah, sekarang kita lihat yang habis dibagi 5 dari nomor 1 sampai 100, artinya bola-bola bernomor yang habis dibagi 5. Tentu teman-teman sudah bisa dimainkan, itu berarti ada 5, 10, 15 dan seterusnya sampai 100. Ini adalah bola-bola dengan nomor yang habis dibagi 5. Nah, banyaknya ada berapa? Tentu bisa dimainkan lagi. Di sini dari 5, 10, 15, di sini ada 20, 25, 100. Ini ada berapa banyaknya? Itu banyaknya tinggal bagi 5 aja, berarti ada berapa? 20 bola. Ini ada 20 bola. Betul enggak? Ada 20 bola. Nah, di antara 20 bola itu ada bola-bola yang tidak habis dibagi 3. Nah, ada yang habis dibagi 3. Tentu tinggal kita bisa memperhatikan yang banyak yang mana. Kalau lihat pertanyaannya kan tidak habis dibagi 3. Nah, cuman kalau kita lihat yang tidak dibagi 3 itu kan banyak. Kita melihat aja, kita pilih aja, seleksi aja dari kumpulan 20 bola ini yang habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3 berarti contohnya ini 15 nih. Berarti yang habis dibagi 3, kita lihat aja, yang habis dibagi 3 itu berarti ada bola nomor 15. Jelas tuh. 30, 45, ya kan? 60, terus berapa? 75. Terus berapa? 90. Ada lagi nggak ada? Nah, artinya dari 20 bola yang ada di situ, hilangkan aja bola 15, 30, 45, 60, 75, 90. Hilangkan itu. Seleksi itu kita hore-hore aja di situ. Berarti di sini ada berapa yang kita hilangkan? Ada berapa? 6. Ada 6 buah bola. Artinya kejadian bola bernomor habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3 itu ada 14 bola. Dari 20 dikurangi 6. Dari 20 semua bola diambil bola yang habis dibagi 3. 14 dari 20 dikurangi 6 itu. Nah, berarti peluangnya artinya 14 dari seluruhnya 100. Oke, tinggal kita sederhanakan, hore-hore bagi 2 ya. Ketemu 7, ini bagi 2 ketemu 50. 7/50. Peluangnya ada di pilihan jawaban B. Oke, teman-teman semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Jadi ada gridnya masing-masing, ada 4 anak, 5 anak, dan 6 anak. 1, 2, 3-nya ya. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ada 3 struktur susunan yang akan ditentukan di situ. Jika kelas asal ketua itu harus lebih tinggi, ya, ini harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Ada syaratnya di situ. Maka banyak kemungkinan susunan pimpinan yang bisa dibentuk adalah ada berapa banyaknya. Yang jelas keadaan ini bisa kita lihat bahwa ketika ketuanya ini berasal dari kelas 3. Ini boleh karena jelas kelas tertinggi, kelas 3.
Artinya ketika ketuanya kelas 3, posisi sekretaris dan wakil ketua, karena ini harus lebih tinggi ya, posisinya di sini harus lebih tinggi. Berarti posisinya si wakil ketua dan sekretaris ini harus berasal dari kelas 1 dan kelas 2. Berasal dari kelas 1 dan kelas 2, tak tulis ini ya. Kelas 1 dan kelas 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat banyaknya kejadian ketika ketua kelasnya itu kelas 3 ada berapa, teman-teman? Ketua kelas ketiga itu berarti pilihannya ada berapa? 6. Jelas di situ, karena ada 6 orang. Ya, ada 6 orang anak, berarti ada 6 pilihan cara. Udah nggak bisa ya apa namanya? Kita mainkan udah seperti aja, berarti oh iya, ketuanya berarti bisa 6 cara. Di situ. Nah, sekarang yang wakil ketua dan sekretarisnya. Wakil ketua dan sekretaris bisa kita pilih dari kelas 1 dan kelas 2. Bisa kita pilih dari kelas 1 dan kelas 2 menggunakan apa? Permutasi, jelas, karena di sini ada urutan yang harus diperhatikan. Posisi posisi wakil ketua dan posisi sekretaris itu kan diperhatikan. Jelas ini pakai permutasi. Permutasi dari berapa? Yang jelas dipilih 2. Dari semuanya. Oke, semuanya si anak kelas 1 sama kelas 2. Berarti ada 9, 2. Permutasi 9 dipilih 2. Nah, nanti tinggal kita kalikan. Oke, kita mainkan sekarang. Berarti ada 6 kali. Yang permutasinya ada berapa? 9 faktorial dibagi 7 faktorial. 9 kurangi 2. Langsung gitu ya. 9 kurangi 2. Nah, dari sini bisa kita mainkan tuh hore-hore aja. Dihore. Berarti tersisa berapa? Tinggal ngelanjutin. Berarti ada 8 kali 9. Ya kan? Nah, 8 kali 9 berarti 72 nih. 72 dikali 6 berarti ketemunya adalah berapa tuh? 12 nyimpen 1, 42 berarti 432 cara. Ketika ketua kelasnya adalah ketuanya itu terpilih dari kelas 3. Maksudnya gitu ya, bukan ketua kelas 3. Ketuanya dipilih dari kelas 3. Itu keadaan pertama. Masih ada keadaan berikutnya, yaitu ketika ketuanya itu dipilih dari kelas 2. Boleh nggak? Boleh. Artinya ketika keadaan ketuanya itu terpilih dari kelas 2, kelas 3-nya jelas nggak ikut susunan organisasi. Dalam hal ini berarti wakil ketua dan sekretarisnya ini hanya berasal dari kelas 1 saja. Yang gitu, hanya kelas 1 saja. Artinya kelas 3 tidak ikut susunan organisasi itu. Nah, ini masih berlaku di sini. Nah, artinya bisa kita mainkan di sini. Ketika ketuanya itu kelas 2, berarti ada 5 pilihan di sini. Ada 5 pilihan anak. Jelas ada 5 cara. 5 cara yang bisa dimainkan atau ada 5 cara ketua yang bisa terjadi ketika ketuanya adalah kelas 2. Gitu ya, teman-teman ya. Tinggal kita kalikan. Wakil ketua dan sekretarisnya hanya dari kelas 1, artinya permutasinya diambil 2 dari 4 orang anak. Karena kelas 1-nya 4 orang anak. Gitu ya. Siap, nah kita mainkan berarti ada 5 dikali kita mainkan permutasi 42 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke, kita mainkan di sini kelihatan bahwa tinggal kita hore-hore berarti tersisa berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 12. 12 kali 5 60. 60 cara. Oke, sekarang kita ada keadaan berikutnya nggak? Ketika ketuanya kelas 1. Nggak bisa. Ketika ketuanya itu kelas 1, berarti di sini tidak ada yang menjadi wakil ketua dan sekretaris. Karena kelas 1 grade paling yang terendahnya. Berarti tidak memenuhi syarat di situ. Artinya keadaannya hanya ada 2, seperti yang sudah kita hitung di atas. Sehingga banyak kejadian, kemungkinan susunan kepengurusan yang bisa terjadi, semuanya ada 492. Kita tinggal jumlahkan antara 432 dan 60-nya. Ada di pilihan jawaban B. Gitu, teman-teman. Oke, gengs. Selanjutnya di sini ada informasi di soal nomor 7, yaitu ada kotak yang berisi 4 bola kuning dan 6 bola biru. Jadi semuanya ada 10 bola dari 2 jenis bola yang berbeda, bola kuning dan bola biru. Nah, jika diambil 2 bola sekaligus, ingat 2 bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Hati-hati, berwarna sama. Artinya ketika ada pertanyaan seperti ini, bolanya berwarna sama, teman-teman jelas langsung bisa mengidentifikasikan bahwa keadaannya itu bisa kuning semua, ya enggak? Bisa kuning semua atau biru semua. Yang penting adalah kedua bola berwarna sama, kan gitu. Keadaan ketika bola itu berwarna kuning semua,
Oke, berwarna kuning semua, itu ada berapa banyak kejadian di sini. Nah, jelas 4 bola kuning ini kan semuanya sama ya. Karena jelas jenis itu. Nah, artinya ketika kita ambil acak dari bola itu, berarti banyak susunan yang terjadi itu menggunakan kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan. Berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi dari berapa? Dari 4 yang diambil 2. Kita mainkan di sini berarti ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Aman ya dari sini ya. 4 kurangi 2 ketemu 2, 2-nya tuliskan ulang lagi. Gitu, siap. Nah, jadi ini 2 ini adalah tuliskan dari 4 kurangi 2. 2 ini dari kita tuliskan ulang lagi kan gitu ya, aman. Tentu teman-teman sudah hafal tuh rumus kombinasi di situ. Nah, sekarang tinggal kita mainkan di sini. Hore aja. 4 faktorial sama 2 faktorial. Berarti tersisa berapa? Lanjutin. Tinggal 3 kali 4. Yang bawah masih ada 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 1 kali 2. Kita mainkan hore lagi. Berarti sama-sama dibagi 2, ketemu 2. Berarti ada 6 cara. Artinya banyak kemungkinan terambil bola kuning semua itu ada 6 cara. 6 kemungkinan atau 6 banyak kejadian. Nah, sekarang yang biru. Yang biru bisa kita mainkan di sini, berarti sama kayak tadi, berarti pakai kombinasi 6 diambil 2. Kita mainkan berarti ada 6 faktorial di para. Nah, 6 kurangi 2, 4 faktorial. Tuliskan ulang lagi 2 faktorialnya. Oke, kita mainkan, kita bisa horek pula. Di sini ada 6 sama 4 yang bisa kita sederhanakan, berarti tersisa 5 dan 6. Kita kalikan, 5 kali 6. Yang bawah itu ada 2 faktorial ya ini, 1 kali 2. Berarti kita horek lagi, berarti tersisa 3, sama-sama bagi 2 ya. Ada 15 cara. Nah, berarti keadaan ketika bola berwarna sama, yaitu bisa kuning semua, bisa biru semua, itu semuanya kalau kita jumlahkan ada 21 kejadian, ada 21 cara. Sehingga tinggal kita nanti nyari peluangnya berapa. Ingat, peluang berarti ada ruang sampel. Ruang sampelnya kita cari dulu. Ruang sampelnya berarti semuanya, ini ada 10 bola ya, kita mainkan nih, berarti ada 10 bola diambil 2, pakai kombinasi juga. Berarti 10 diambil 2, sama 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2, 8 faktorial, tuliskan ulang 2 faktorial. Gitu. Kita sederhanakan di sini, bisa kita mainkan 10 sama 8-nya, berarti tersisa 9 kali 10 dibagi 2 faktorial, ada 1 kali 2. Ini dihorek-horek, sama-sama bagi 2, ketemu 5, berarti 45. 9 kali 5, 45. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa peluangnya itu adalah banyak kejadian di para ruang sampel. Ketemu 45 ruang sampelnya. Oke, 21 dan ruang sampelnya 45. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa itu? Bagi 3. Bagi 3 ketemu 7, dibagi 3 ketemu 15. 7 per 15 ada di pilihan jawaban D. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Adi memiliki 4 buku fisika, 2 buku kimia, 3 buku matematika, dan 2 buku biologi. Nah, semua buku berbeda. Nah, jelas di sini sebutkan semua buku berbeda. Artinya buku fisika walaupun banyaknya 4, ini bukunya juga berbeda. Misalnya fisika seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4 itu beda-beda. Begitu pula dengan yang lain, kimia, matematika, dan biologi. Semuanya jelas berbeda. Nah, kemudian buku-buku itu akan disusun berjajar di rak, berjajar ya. Nah, banyak cara buku-buku tersebut dapat disusun jika ada syarat di sini. Buku yang sejenis harus dikelompokkan. Jadi, yang sejenis harus berada dalam satu kelompok yang sama. Sehingga susunannya itu ada berapa banyaknya sih yang nanti akan terbentuk di sana. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa kelompok pertama, misalnya di kelompok fisika, kita cari dulu susunan posisi kelompok dulu. Berarti ada fisika, kimia, matematika, dan biologi. Ini secara kelompok dulu. Secara kelompok berarti di sini ada 4 jenis buku, ya. Di sini berarti ada 4 jenis buku. Ada 4 jenis buku sesuai mapelnya, sesuai mata pelajarannya. Sehingga posisi susunan antara 4 jenis buku itu, misalnya susunannya fisika, kimia, biologi, matematika, biologi. Atau mungkin ketemu susunan lain, misalnya fisika, matematika, biologi, kimia. Ini kan sudah merupakan susunan yang berbeda. Nah, kita cari dulu susunan itu ada berapa. Nah, pakai kaidah pencacahan aja.
berarti semuanya kan ada 4 jenis. Berarti di kolom pertama itu ada 4. Kemudian berarti tinggal kita kurangkan aja, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Maksudnya. Nah, artinya secara mata pelajaran ya, susunan buku secara mata pelajaran itu semuanya ada 24 cara. Yaitu tadi FKMB misalnya, itu FMBK, misalkan ada FBKM dan seterusnya. Itu semuanya ada 24 cara. Nah, sekarang tinggal kita mainkan fisika, kimia, matematika, dan biologi, di mana masing-masing punya banyak buku yang tidak hanya satu, artinya di dalamnya di situ mereka juga mengalami posisi yang bisa berubah. Fisika sendiri ada 4, berarti kan bisa berubah. Fisika 1 di fisika 1, fisika 2, fisika 3, fisika 4, atau mungkin fisika 1, fisika 3, fisika 4, fisika 2, itu kan sudah posisi yang berbeda. Ya, teman-teman ya. Artinya di sini pun dia mengalami perubahan sendiri. Sehingga perubahan sendirinya di sini adalah berapa itu ya? Dia bisa terjadi adalah 4 faktorial, atau pakai kita mainkan pakai, tak tulis dulu ya, fisika, kimia, matematika, dan biologi. Berarti di sini ada berapa ini? Berarti ada 4 faktorial, ini ada 2 faktorial, matematika berarti ada 3 faktorial, ada 2 faktorial untuk biologi, sesuai dengan banyaknya. Bisa pakai faktorial, atau mungkin teman-teman mau mencacah pakai kaidah pencacahan juga bisa, nggak masalah. Oke, tinggal kita mainkan di sini. 4 faktorial sendiri ada berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24. Ini ada 1 kali 2, berarti ada 2. Ini ada 3 kali 2 kali 1, berarti 6. Ini ada 2 kali 1, berarti ada 2. Nah, kita mainkan. Nanti dikaliin semua, berarti ini kalikan semua. Nah, berarti ada 24 dari sini. Kita kalikan. Oke, di sini ada 24 dikali 24 dikali 2 dikali 6 dikali 2. Kalau kita lihat sekilas di sini ada berapa? 4 kali 6, 24 juga. Ada 24 kali 3, 24 ada 3. Jelas ini 24 pangkat 3, karena di sini ada pilihan 24 pangkat 3. Jadi banyak cara si Adi itu menyusun buku-bukunya dengan cara mengelompokkan satu jenis buku yang sama. Itu ada 24 pangkat 3 cara. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kawan-kawan, ke soal berikutnya, nomor 9 nih. Pada pelemparan 2 buah dadu sebanyak 216 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah genap ada berapa? Nah, tentu jelas bahwa ketika kita melemparkan 2 buah dadu ya, itu pasti akan terbentuk ruang sampel sebanyak 36 cara atau 36 titik sampel. Jadi ruang sampelnya itu ada 36 loh pasti. Nah, yang banyaknya genap, secara logika berarti di situ ada separohnya ya gitu ya. Tapi kita coba buktikan atau kita coba mainkan, separohnya berarti 18 nanti, kan gitu. 18 dari 36. Nah gitu. Kita coba buktikan, kita mainkan aja dengan melihat jumlah mata dadu. Nah, ini jumlah mata dadu, ini kita tuliskan jumlah mata dadu dan banyaknya ada berapa. Nah, kita mainkan di sini. Jelas bahwa jumlah mata dadu ketika 2 buah dadu dilempar itu paling kecil adalah 2, ya enggak? Ketika mata dadunya hanya 1 dan 1. Mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 1, atau titik sampelnya adalah 1 dan 1. Udah nggak ada yang lain. Nah, di situ berarti banyaknya ada 1, nggak ada yang lain. Dan paling tinggi itu ada 12. Jadi urutannya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 12 pun sendiri itu adanya 1. Siapa dia? Adalah 6,6. Nggak ada yang lain. Itu ketika jumlah mata dadunya 12. Banyaknya ada 1. Nah, secara permainannya, mainkannya kita itu kita tidak perlu menyebutkan titik-titik sampelnya, tinggal kita mainkan dengan cara gini aja. Berarti yang banyaknya 2 itu ada 1, artinya yang banyaknya 3 itu ada 2, yang banyaknya 11 itu ada 2. Jadi tinggal kita mainkan naik dan turun aja di situ. Nah, yang 10 ada 3, yang 4 ada 3, yang 9 berarti ada 4. Yang 5 itu ada 4, yang 8 itu ada 5, yang 6 itu ada 5, yang 7 itu ada 6. Ini adalah banyaknya titik sampel tanpa kita menyebutkan siapa-siapanya saja. Nah, tinggal kita mainkan yang jumlahnya genap.
Jumlah genap siapa aja? Jelas di sini yang genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Itu banyaknya atau jumlah mata dadu yang genap. Banyaknya sekarang, banyaknya ada berapa? Kita mainkan, ada 1, 3, 5, 5 lagi, 3 lagi, 1 lagi. Jelas kita lihat bahwa di sini mainkan ada 10. Kita 3 sama 3 ada 6. 1 sama 1 ada 2. Tinggal kita mainkan di sini ada berapa? 18 kan, separohnya. Sehingga peluang kejadian mata dadu berjumlah genap adalah 18 dari 36. Itu peluangnya. Artinya frekuensi harapannya tinggal kita kalikan dengan berapa kali melempar. Melemparnya 216 kali. Tinggal kita mainkan. Di sini kita horek-horek ya. Bagi 18 ketemu 1, bagi 18 ketemu 2. Oke, 2 sama 216 kita coret-coret lagi, kita horek-horek lagi. Berarti ketemu 108. Tinggal kita kan 1 kali 108 ada 108 kemungkinan. Nah, 108 kejadian muncul lagi. Nah, jadi bisa terjadi 108 kali muncul mata dadu berjumlah genap. Itu ada di pilihan jawaban E. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang 10. Nomor 10 kalau kita perhatikan di sini adalah sama. Oke, ini idem dengan nomor kita sudah bahas kayaknya nih. Ada di nomor 5. Coba nanti cek lagi, ya, kita mainkan ini atau diulang, kita flashback lagi di nomor 5. Ini sama nih, jadi nggak perlu kita bahas. Oke, nomor 10 aman. Begitu teman-teman. Semoga yang kita bahaskan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. See you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.